Allah menurunkan khusus surat namanya surat Maryam. Jadi nasab Nabi Isa penting. Ya Isa bin Maryam, ya Isa bin Maryam, disebut selalu ibnu Maryam, ibnu Maryam untuk menunjukkan nasab yang jelas, nasab yang sesuai dengan data, nasab sing bener, orang dibengkokaken orang maning wong Yahudi. Kita disebutakan apa? Nasab Nabi Isa adalah menurut Allah sangat penting. Nek nasab Nabi Isa penting, apa maning nasab Kanjeng? Nek ana wong purbalingga ngendika wis masalah nasab ora penting, berarti orang anggap penting perkara Kanjeng Nabi. Munafik kowe, ora usah dadi umat Kanjeng Nabi kowe. Faham? Faham napa mboten? Masya Allah, mila disebutnya musaddiqul lima ma'akum, maka musaddiqul lima baina yadayhi, musaddiqul lima ma'akum wa tasdiqul lima baina yadayhi adalah. Tahukah kalian bahwa katanya Nabi Muhammad adalah orang Yaman, dan dia bilang harus bangga jadi orang Yaman namun tinggal di Indonesia. Dan inilah penjelasan tentang persoalan ini. Kakek saya dari Yaman, tapi saya kelahiran Indonesia dan saya orang Indonesia. Berikut ini adalah 7 agenda licik klan Ba'alawi Yaman yang telah terbaca dengan jelas. Pertama, Ba'alawi yang sengaja didatangkan kaum penjajah Belanda itu telah dikondisikan untuk mengaku-ngaku sebagai juriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Ubaidillah atau Abdullah bin Said Ahmad bin Isa. Terbukti tidak terkonfirmasi keberadaannya. Kedua, Wali Songo yang penyebar Islam di Indonesia diam-diam diba'alawikan terlebih dahulu dengan mengubah manuskrip-manuskripnya. Ketiga, di fase ini mulai dilakukan framing dengan berbagai cara agar supaya orang Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu memang termasuk ke dalam klan Ba'alawi. Salah satu caranya adalah dengan mengaitkan nasab Wali Songo melalui tokoh Abdul Malik Ajmat Khan hingga bersambung kepada Ubaidillah. Setelah diteliti, ternyata nama Abdul Malik Ajmat Khan yang konon berada di India ini adalah fiktif alias hoax, sama seperti Ubaidillah. Maka tokoh ini juga tak pernah ada alias fiktif semata. Keempat, sesungguhnya agenda licik yang ketika itu sudah mencapai tingkat keberhasilan yang hampir sempurna. Mayoritas orang Islam Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu sama dengan klannya para habaib, yakni Ba'alawi, meski mereka tidak disebut sebagai Habib, sebab memang gelar Habib itu muncul di belakang hari. Pada fase keempat ini, Ba'alawi menyebarkan propaganda bahwa mereka, kaum Ba'alawi, adalah yang mengislamkan Indonesia. Maka janganlah heran bila terdengar doktrin seperti ini. Kalau kakek kami tidak ke Nusantara, niscaya kamu masih menyembah pohon. Kakek dimaksud tentu saja dihubungkan juga dengan Wali Songo yang sudah mereka nisbahkan ke dalam klan Ba'alawi Yaman. Kelima, apabila 4 poin strategi licik itu sudah berhasil, selanjutnya adalah tinggal upaya menggencarkan framing bahwa yang mengislamkan Nusantara itu adalah Ba'alawi yang juga juriatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada fase ini, mereka menunjukkan 2 keunggulan isu sekaligus. Di satu sisi mengaku sebagai cucu Nabi, yang kedua telah berjasa mengislamkan Nusantara. Maka oleh karena itu mereka selalu gembar-gembor sebagai pihak yang paling berjasa di Nusantara dalam kaitan dengan islamisasi daripada suku atau kelompok manapun. Klaim inilah yang kemudian melahirkan doktrin kami Ba'alawi adalah majikan kamu. Keenam, supaya kemuliaan sebagai juriah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dimonopoli hanya oleh kaum Ba'alawi, tidak untuk juriah lainnya, terutama juriah Wali Songo. Maka keluarlah doktrin Wali Songo memang Ba'alawi dan tentu juriat Nabi, namun terputus keturunannya karena hanya diturunkan oleh anak perempuan saja, dan itu tidak sah. Klan Ba'alawi secara rasis melarang para syarifah atau keturunan wanitanya untuk menikah dengan golongan di luar mereka, sementara kaum prianya dengan seenaknya menikahi wanita-wanita bangsa pribumi manapun.
Ketujuh, ini adalah puncak strategi licik mereka. Bila poin ke-6 berhasil, maka mereka bisa mengklaim bahwa yang menyebarkan Islam di Nusantara itu Ba'alawi dan Wali Songo. Namun, turunan Wali Songo sudah tidak ada, dan kamilah terah Ba'alawi yang ada di Indonesia. Maka kami adalah yang paling berjasa di Indonesia. Oleh karena itu, kamu pribumi harus tunduk dan patuh kepada kami. Kalau tidak, kamu bisa menyakiti Rasulullah dan tidak akan mendapat syafaat darinya. Di puncak kelicikannya ini, akhirnya keluarlah doktrin dari mulut busuk mereka yang mengatakan bahwa seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 orang kiai yang alim. Kalau sudah sampai pada taraf ini, maka disadari atau tidak, kita harus yakin sepenuhnya bahwa secara praktis Indonesia telah dikuasai oleh klan Ba'alawi Yaman, baik secara sosial dan keagamaan, ekonomi maupun politik. Ketujuh upaya atau strategi licik Ba'alawinisasi itu nyaris saja berhasil. Tesis imat yang kini melanda dunia menjadi masalah. Banyak orang yang kini mendukung tesisnya, bikin Habib marah, Habib bodoh kini mulai kelimpungan. Jual nasab kini semakin kesulitan, tak bisa ngaku cucu lagi. Lahan basah keringlah kini, dawir-dawir sulit sekali. Kapling surga tak laku lagi. Terimalah akibat dari kesombongan diri. Di dalam berkiprah, kau lupa siapa dan dari mana asalmu. Jadi banyak tingkah husnudon kau anggap sebagai kemuliaan. Sopan santun kau jadikan perbudakan. Sekarang terimalah karmamu, semua orang menghujatmu. Basis imat yang kini melanda dunia menjadi masalah. Banyak orang yang kini mendukung tesisnya, bikin Habib marah, Habib bodoh kini mulai kelimpungan. Semakin kesulitan, tak bisa ngaku cucu lagi. Lahan basah keringlah kini, dawir-dawir sulit sekali. Kapling surga tak laku lagi. Terimalah akibat dari kesombongan diri. Di dalam berkiprah, kau lupa siapa dan dari mana asalmu. Jadi banyak tingkah husnudon kau anggap sebagai kemuliaan. Sopan santun kau jadikan perbudakan. Setan.
sekarang terimalah karmamu. Semua orang menghujatmu. Tesis Kiai Imad yang kini melanda dunia menjadi masalah. Banyak orang yang kini mendukung tesisnya, bikin Habib marah. Habib bodoh kini mulai kelimpungan. Jual nasab kini semakin kesulitan. Tak bisa ngaku cucu lagi. Lahan basah keringlah kini. Dawir-dawir sulit sekali. Kapling surga tak laku lagi. Terimalah akibat dari kesombongan diri. Di dalam berkiprah kau lupa siapa dan dari mana asalmu. Jadi banyak tingkah husnuzon kau anggap sebagai kemuliaan. Sopan santun kau jadikan perbudakan. Setan. Setelah itu dia bilang, kalau kamu tuh orang Yaman, kamu harus bangga dengan Yamanmu. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Sebab itu adalah orang Yaman. Saya Mujib, Ketua PWI Jawa Barat. Kamu berhenti jadi polisi, keluar jadi polisi, berhenti jadi Kapolres, berhenti jadi Kapolda, berhenti jadi Kapolri. Jika yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara dibiarkan. Hei, kamu jangan ngaku-ngaku zuriyah Rasul. Ternyata kamu adalah putus, bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hei, kamu jangan membelakan sejarah NU. Hei, kamu jangan membuat kuburan-kuburan palsu. Ternyata kamu adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Lalu hari ini coba, ada yang menganggap ke kita ini aneh-aneh macam-macam. Kita prihatin di daerah-daerah lain pejuang-pejuang PWI dipersekusi. Kiai Imad yang bagian daripada pengurus PWI. Karena hari ini lagi mengkaji tentang nasab. Karena kita tahu yang mengatakan NKRI lain menang ulama Nusantara, NU lain menang ulama Nusantara, menang saha cenah. Katanya adalah dapat orang Yaman. Itu yang disebut Habib-Habib yang hari ini oleh Kiai Iman beserta ulama-ulama lain. Hei, kamu jangan ngaku-ngaku zuriyah Rasul. Ternyata kamu adalah putus, bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hei, kamu jangan membelakan sejarah NU. Hei, kamu jangan membuat kuburan-kuburan palsu. Ternyata kamu adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Betul? Kita siap menghadapi pengkhianat. Siap menghadapi pengkhianat. Tolong, kepada siapapun, kalau ingin membubarkan kegiatan dan acara, hanya yang memiliki wewenang adalah aparat. Hanya apa? Hanya apa? Aparat. Yang lain jangan dibiarkan. Saya himbau kepada kepolisian-kepolisian lain, termasuk Kapolda Jawa Barat, termasuk Kapolri. Saya Mujib, Ketua PWI Jawa Barat. Kamu berhenti jadi polisi, keluar jadi polisi, berhenti jadi Kapolres, berhenti jadi Kapolda, berhenti jadi Kapolri. Jika yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara dibiarkan. Saya Abdul Mujib, Ketua PWI Jawa Barat, tidak takut sedikit pun menghadapi gerakan separatisme yang ingin mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nanti malam saya di Kalabang, katanya ada ancaman. Katanya ada ancaman. Saya rela mati demi agama, bangsa dan negara. Negara hukum dipermainkan. Mau siapa lagi yang akan membela kalau bukan kita? Betul? Siap kita bekerja sama dengan kepolisian? Siap kita bersama berjuang bangsa dengan TNI? Siap kita berjuang bangsa dan negara, agama dengan ulama? Mudah-mudahan semuanya itu adalah diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Agama kita dari Arab. Quran bahasa Arab, sholat bahasa Arab, Nabi Muhammad SAW orang Arab. Tapi budaya kita jauh lebih mulia dari budaya orang. Contoh yang gampang aja, yang gampang. Lewat di depannya orang sedang sholat. Di sana nggak apa-apa tuh. Ya, biasa aja. Biasa aja tuh. Kita lagi sholat. Bahkan kita lagi sujud, dilangkai kepala. Kepala saya dilangkai. Di kita betapa jeleknya. Betapa jelek. Biadabnya. Kalau melewati
melangkai kepalanya orang lagi sujud. Di sana biasa. Memberikan suatu tangan kiri. Sampai hatta orang level tinggi yang lagi suatu. Saya sering ada tamu dari Arab ngasih kartu nama pakai tangan kiri. Kalau kita kan risih. Orang Arab yang gagal berbangsa, gagal hidup bersama, gagal membangun kebersamaan. Perang saudara 40 tahun sudah. Yang korban sudah 1,5 juta. 40 tahun sudah. Irak, Suriah, Afghanistan, Libya, Somali, Tunis, Mesir masih kadang-kadang masih meletup masih. Padahal Mesir yang paling beradab lah. Libanon. Terus perang saudara terus. Sama-sama sewarga negara, sama-sama agama. Luar biasa Timur Tengah ini. Berarti apa? Mereka gagal hidup membangun kehidupan bersama. Gotong royong atau ukhuwah watoniyah. Kita lebih unggul dari mereka. Mengadu domba. Dan hari ini yang harus hati-hati ini PWI. Kita sebagai orang NU ini sedang diusahakan untuk bertarung dengan saudara kita sendiri. Bahkan dengan orang tua kita yang harus kita hormati, dengan rumah kita yang selama ini kita cintai, yaitu Nahdlatul Ulama. Ini kita harus hati-hati. Salah kita di dalam mengambil langkah, maka kekuatan-kekuatan yang ingin melemahkan bangsa kita, terutama bangsa Jawa, ini akan mudah sekali dengan cara mengadu domba. Nahdlatul Ulama yang merdeka baru yang masuk PWILS. Jadi PWILS ini nisbahnya dengan Nahdlatul Ulama. PWILS nisbah dengan Nahdlatul Ulama adalah nisbah umumun wa khususun mutlakun. Setiap PWILS adalah Nahdlatul Ulama, tapi tidak setiap Nahdlatul Ulama adalah PWILS. Saya Mujib, Ketua PWI Jawa Barat. Kamu berhenti jadi polisi, keluar jadi polisi, berhenti jadi Kapolres, berhenti jadi Kapolda, berhenti jadi Kapolri. Jika yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara dibiarkan. Hei, kamu jangan ngaku-ngaku zuriyah Rasul. Ternyata kamu adalah putus, bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hei, kamu jangan membelakan sejarah NU. Hei, kamu jangan membuat kuburan-kuburan palsu. Ternyata kamu adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Lalu hari ini coba, ada yang menganggap ke kita ini aneh-aneh macam-macam. Kita prihatin di daerah-daerah lain pejuang-pejuang PWI dipersekusi. Kiai Imad yang bagian daripada pengurus PWI, karena hari ini lagi mengkaji tentang nasab. Karena kita tahu yang mengatakan NKRI lain menang ulama Nusantara, NU lain menang ulama Nusantara, menang saha cenah. Katanya adalah dapat orang Yaman. Itu yang disebut Habib-Habib yang hari ini oleh Kiai Iman beserta ulama-ulama lain. Hei, kamu jangan ngaku-ngaku zuriyah Rasul. Ternyata kamu adalah putus, bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hei, kamu jangan membelakan sejarah NU. Hei, kamu jangan membuat kuburan-kuburan palsu. Ternyata kamu adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Betul? Kita siap menghadapi pengkhianat. Siap menghadapi pengkhianat. Tolong, kepada siapapun, kalau ingin membubarkan kegiatan dan acara, hanya yang memiliki wewenang adalah aparat. Hanya apa? Hanya apa? Aparat. Yang lain jangan dibiarkan. Saya himbau kepada kepolisian lain, termasuk Kapolda Jawa Barat, termasuk Kapolri. Saya Mujib, Ketua PWI Jawa Barat. Kamu berhenti jadi polisi, keluar jadi polisi, berhenti jadi Kapolres, berhenti jadi Kapolda, berhenti jadi Kapolri. Jika yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara dibiarkan. Saya Abdul Mujib, Ketua PWI Jawa Barat, tidak takut sedikit pun menghadapi gerakan separatisme yang ingin mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nanti malam saya di Karabang, katanya ada ancaman. Katanya ada ancaman. Saya rela mati demi agama, bangsa dan negara. Negara hukum dipermainkan. Mau siapa lagi yang akan membela kalau bukan kita? Betul? Siap kita bekerja sama dengan kepolisian? Siap kita bersama berjuang bangsa dengan TNI? Siap kita berjuang bangsa dan negara, agama dengan ulama? Mudah-mudahan semuanya itu adalah diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin.